Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Merdeka. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. 80 tahun bangsa Indonesia merdeka. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya dengan sikap yang tegap. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Haleluya. Kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Haleluya, haleluya. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan kutinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepada
pujian ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa Ini doa kami, kami ini seruan kami bagimu ya Tuhan. sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya nama Yesus ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu hati, kita mendoakan bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa dikasihi oleh Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera daripada Tuhan turun atas bangsa Indonesia. 80 tahun kemerdekaan bangsa ini biarlah diisi dengan hal-hal yang positif. Pembangunan negara ini Tuhan, SDM-nya, sumber daya alamnya, Tuhan Yesus berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa Indonesia bersatu, bangsa Indonesia berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. 80 tahun merdeka Indonesiaku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote akan terdengar puji-pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pencurahan Roh Kudus terjadi bagi bangsa Indonesia. Terjadi sesuatu yang besar bagi bangsa Indonesia. Kami bersatu hati di tempat ini Tuhan. Kami memberkati pemerintahan yang ada saat ini. Diberkatilah Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Menteri Kabinet Merah Putih, sampai kepala daerah Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas setiap mereka. Kami memberkati perekonomian bangsa ini di tengah-tengah resesi ekonomi global yang melanda seluruh dunia. Kami mendoakan perekonomian bangsa Indonesia tetap kuat, bahkan akan bangkit menjadi raksasa di Asia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk TNI dan Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan bangsa kami. Berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, biar mereka berjaga-jaga dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap roh-roh pemecah belah bangsa ini Tuhan. Roh-roh radikalisme yang mengganggu, yang ingin memecah belah bangsa ini, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada adalah damai daripada Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan melihat bangsa Indonesia diselamatkan oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Ibu Hermina para wakil gembala yang ada, Bapak Gembala kami di CK9, Bapak Pendeta Sony Waplau, Ibu Wakil Gembala, Ibu Linda Waplau. Kami memberkati mereka, kami mengurapi mereka dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus, memampukan mereka untuk tetap setia melayani Engkau dengan kekuatan daripada Tuhan. Mampukan mereka untuk tetap setia menjalani visi dan misi yang Kau berikan dalam kehidupan mereka, sampai kerajaan surga dinyatakan di muka bumi ini. Kemanapun mereka pergi untuk memberitakan Injil kabar baik, sungguh ada tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluarga usaha, diberkatilah penggembalaan mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap para leaders yang ada, pengerja yang ada di GB House of Glory Ambon. Urapi, berkati, mampukan kami satu hati untuk bergerak maju, melayani Tuhan, membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan. Urapi mereka, berkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Keluarga mereka diberkati, usaha bisnis diberkati, pendidikan anak-anak mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang kami bawa hadapan hadirat-Mu. Persembahan syukur, diakonia, perpuluhan maupun untuk pembangunan gedung gereja yang baru Tuhan. Kami bawa dengan ucapan syukur karena kami telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Setiap doa kita Tuhan dengar, amin. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Pasti ada kebangkitan besar bagi bangsa Indonesia, amin. Haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan di mimpi dan penglihatan. Katakan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Nyanyikan pujian sebagai doa kita. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan di mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Sudah nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. sekali lagi yang berseru. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya, haleluya. Biar setiap umat ciptaan Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Biar langit dan bumi semuanya memuji nama Tuhan. Yeah. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Oh yeah. Nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hanya Dia Yesus Tuhan, hanya Dia Raja kita yang layak disembah. Nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, nyanyikan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, Ku puji, ku sembah. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya.
berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Semangatmu yang dahulu muda sekarang menjadi nyanyian pujian. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Semangatku yang dahulu muda sekarang menjadi nyanyian pujian. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya selamanya. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya selamanya. Avenu Shalom Aleichem. Mari pembawa berita sukacita nyanyikan bersama. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom. Mari Bapak Ibu jangan nyanyikan. Avenu Shalom. Avenu Shalom. Avenu Shalom. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita. Mari bersama-sama. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita. Sekali lagi. Avenu Shalom. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, yang membawa sukacita itu bagi kota Indonesia, bagi kota Ambon, bagi bangsa Indonesia. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersukacita Tuhan. Bukan hanya menikmati kemerdekaan yang Kau berikan, tapi biar setiap kami membawa dampak Tuhan bagi bangsa ini, bagi kota ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Amin.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, ku menyembah, amin, dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami percaya dan yakin Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kamu wanita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, ku menyembah. Kaum pria kita berdoa mengamini setiap kata-kata yang nyanyikan. Mari kaum pria nyanyikan bait yang kedua. Katakan, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, amin, hanya Kaulah segalanya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan haleluya kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Sekali lagi, mari angkat tanganmu, nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes, Kemenangan terjadi di sini. kesembuhan, Kesembuhan terjadi di sini. kelepasan, Kelepasan terjadi di sini. biar terjadi sesuai dengan imanmu. Ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi dalam setiap kehidupanmu saat ini. Mari angkat suaramu sembahyang. Sungguh hadirmu nyata di tengah kami, sungguh kuasamu dicurahkan di tempat ini. Kemuliaan Tuhan sungguh terjadi di tempat ini. Kami mengalami lawatanmu ya Tuhan. Tiada lama tiada lama ya tiada lama tiada lama tiada lama Mari sembah Dia, sembah Dia. Sungguh kami percaya lawatan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tidak ada hal lain yang kami inginkan selain pribadi-Mu, Yesus. Kami buka hati kami, biarlah Roh-Mu bekerja. Kami buka hati kami, siap terima lawatan-Mu Tuhan. Setiap masalah dalam hidup kami itu tidak mampu membelenggu kami untuk kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kemerdekaan, kebebasan telah Kau berikan bagi kami, dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada lama sendara lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama Ikira lama sendara lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya. Mengingat kembali kasih-Mu dalam hidup kami, karya-karya-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh kami takjub akan karya-Mu, dan kami percaya Engkau terus bekerja bagi setiap kami Tuhan. Haleluya.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sambil kita berdiri bersama-sama nyanyikan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Jesus. That is who you are. That's who you are. That is 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 who you are. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh ralabashi kita ralabaralabaralabashi dibiri-biri. Kira labaralabasyar lalabaralabaralabashi. Yesus, 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 Yesus. Oh ralabasya kata ralabasyadara. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh ralabasya kita ralabasyede. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan yang telah mengasihi, menjaga, membela, melindungi kami sampai hari ini. Tuhan yang tidak pernah tidak pernah luput memberikan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan juga pada hari ini. Dari Sabang sampai Merauke di seluruh wilayah Republik ini kami mengucap syukur. 80 tahun Tuhan Kau jaga negeri kami. 80 tahun Tuhan Kau jaga negeri kami. Dan Engkau belum selesai beracara atas negeri kami yang tercinta ini. Memasuki usia yang baru Tuhan.
Biar Engkau berbicara bagi negeri kami. Engkau juga berbicara kepada kami untuk memperhatikan negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau hadir dalam doa pujian yang kami naikkan. Hadirlah terus Tuhan saat kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Coba hamba Tuhan yang satu ini punya kebiasaan memastikan jemaat siap konsentrasi dengar firman Tuhan. Jadi semuanya lihat saya dulu, kasih saya senyum sampai gigi kelihatan. Haleluya. Dengan gigi kelihatan sembari bilang kanan kiri, Tuhan Yesus sayang kamu. Nah, ayo ya. Haleluya, haleluya. Lambaikan tangan dahulu, katakan shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Senang bisa berada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Hati saya selalu meluap dengan ucapan syukur setiap kali saya berada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini wajah-wajah yang bukan jemaat lagi saya lihat ya, banyak teman, rekan, sahabat di sini ya. Wow ya, Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pada ibadah yang pertama ini saya akan menyampaikan dua bahan khotbah yang berbeda pada hari ini. Tapi pada pagi hari ini saya mau menyampaikan tema khotbah saya beri judul Saksi-saksiku. Katakan saksi-saksiku, 2, 3, saksi-saksiku. Saya ingat sebuah cerita tadi pagi ketika persiapan diri untuk menuju ke tempat ini. Sebuah kisah yang menarik yang sehubungan dengan kemerdekaan. Jadi almarhum kakek saya, orang Batak panggilnya Opung, waktu itu dia masih prajurit Jepang. Dia cita-cita pengen jadi pendeta, waktu itu dia masih guru, tapi Jepang datang lalu dia dipaksa jadi tentara Jepang di Sumatera Utara di kota Tarutung. Dan mereka jadi tentara memang, tentara Jepang Heiho waktu itu dia bilang. Dan mereka tidak ada yang tahu ini Jepang sama Indonesia statusnya kayak gimana. Tidak ada radio waktu itu karena pemerintah Jepang melarang ada radio dan TV di daerah Tarutung. Mereka mendengar desas-desus kayak katanya Jepang dibom sama Amerika ya. Ada bom yang besar melenyapkan 2 kota. Mereka nggak tahu. Lalu mereka jalan aja biasa kok, instruktur Jepang itu tetap aja ya gayanya dengan Jepang begitu dengan kakek saya. Mereka nggak tahu, cuma mereka dengar desas-desus. Lalu setelah tanggal 18 Agustus mereka mendengar desas-desus Indonesia dimerdekakan. Pemerintahan yang baru berdiri di Batavia dan dinyatakan merdeka, seluruh wilayah Belanda dimerdekakan. Mereka nggak tahu, nggak dengar desas-desus, ada yang ngomong gini ngomong begitu. Baru di akhir bulan Agustus menjelang September datanglah 2 utusan ke kota Tarutung dari Medan. 1 itu adalah orang Indonesia, 1 utusan tentara Jepang. Dan mereka menyatakan ya bahwa awal bulan Agustus Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Ya 17 Agustus Indonesia dimerdekakan, 18 Agustus semua wilayah yang dulu ex wilayahnya Belanda dinyatakan sekarang Republik Indonesia. Yes, tentara Jepang harus menyerah dan orang Indonesia yang dahulu tentara Jepang menjadi bagian dari Badan Keamanan Rakyat, cikal bakal TNI. Kaget, saya punya kakek Opung kaget. Hah? Dia pangkatnya cuma kopral waktu itu di dalam tentara Jepang. Tetapi begitu mendengar berita langsung tentang apa yang terjadi di Jepang, di Amerika, di Jakarta, langsung instrukturnya yang pangkatnya mayor ngambil pedang, bukan bunuh diri saudara, lalu pergi ke kakek saya berkata, kami kalah, kalian yang menang. Karena di mata Jepang, Indonesia, Belanda, berarti sekutu. Kami kalah, kalian menang, pedang saya ini saya berikan kepadamu kopral, sekarang kau yang jadi mayor di tempat ini. Hah? Dari kopral langsung naik ke mayor. Lihat, cuma dari kisah yang menarik ini saya tanya kenapa sih lambat banget transisinya di Sumatera waktu itu dari wilayah Jepang ke wilayah Indonesia. Jawaban opung saya waktu itu, karena kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami hanya mendengar desas-desus. Kami tidak tahu apa yang terjadi di Medan, kami tidak tahu apa yang terjadi di Tokyo, kami tidak tahu apa yang terjadi di Batavia. Sampai ada orang yang datang kepada kami menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saksi langsung yang hadir di lapangan Monas, Maeda pada waktu itu. Yang hadir pada waktu bendera Indonesia itu dinaikkan di Jalan Pegangsaan. Barulah kami tahu bahwa hal-hal seperti ini bukan desas-desus namun telah terjadi.
Hari ini Bapak Ibu Saudara, tema khotbah saya adalah saksi-saksiku. Hari ini kita semua dipanggil untuk menceritakan kepada Indonesia, untuk menceritakan kepada siapa saja bahwa ada satu juru selamat yang luar biasa, Tuhan yang begitu mengasihi, yaitu Yesus Kristus namanya. Come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Sekali lagi katakan saksi-saksiku. Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, setiap kali kita sebagai umat GBI, sebagai orang Pentakosta, kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8, secara natural kita suka dengan kata kuasa. Luar biasa, dapat Roh Kudus, dapat kuasa, dapat dunamos. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita melihat ada sebuah kata di sana yang mungkin seringkali kita tidak perhatikan, yaitu saksi-saksiku. Lihat, saksi-saksiku, my witnesses. Kata Tuhan Yesus, you shall become my witnesses. Katakan saksi-saksiku, 2, 3, saksi-saksiku. Dan seringkali kita memandang saksi-saksi ya sudah, saksi kan, yang melihat saja. No Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengatakan kita memiliki pemahaman yang salah tentang kata saksi. Kita pikir yang namanya saksi itu ya menyaksikan, melihat. No. Ada sesuatu yang berbeda antara melihat dan menyaksikan. Saya beri contoh ya. Suatu kali Anda sedang naik motor atau naik kendaraan umum, Anda sedang jalan. Katakanlah ke sebuah tempat gitu di pulau ini, di kota ini. Lalu ketika Anda sedang naik kendaraan, Anda melihat ada kendaraan yang lain tabrakan. Anda tidak ditabrak, tapi ada kendaraan lain ditabrak. Mungkin 2 motor tabrakan. Anda lihat kejadiannya dari awal jalan motor itu sampai tabrakan, sampai jatuh, Anda lihat semuanya. Ketika Anda lihat peristiwa itu, Anda belum dikatakan saksi. Anda baru dikatakan melihat peristiwa itu. Tapi kalau kemudian polisi menghentikan semua kendaraan, lalu bertanya kepada semua orang, ada yang melihat gak kejadiannya dari awal sampai akhir? Ada yang bisa ceritakan gak? Lalu Anda mulai bercerita kepada polisi itu, saya duduk dalam kendaraan saya lihat ada 2 motor, jalannya bagus, tapi salah satu tiba-tiba goyang, menghantam yang sebelahnya, dua-duanya jatuh, lalu akhirnya mereka sampai terluka. Ketika Anda bercerita kembali apa yang telah Anda lihat, apa yang telah Anda dengar, apa yang mungkin Anda rasakan, pada waktu Anda bercerita kembali itulah Anda menjadi saksi. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara Anda gak bisa mengklaim, oh saya saksi Tuhan. Saya dapat kuasa Tuhan, saya dapat mujizat Tuhan, saya dapat berkat Tuhan. Tapi Anda gak pernah bagikan, Anda gak pernah ceritakan. Anda tidak pernah ceritakan ulang kepada orang lain. You are not a witnesses, you just see the picture. Anda belum menjadi saksi, Anda baru melihat gambaran yang terjadi. Tapi hari ini, di hari kemerdekaan Republik kita ini, Tuhan sedang berbicara kepada saudara, kepada gereja ini. Jangan hanya melihat, jangan hanya merasakan, jangan hanya menerima. Ini waktunya kita bangkit, menceritakan kembali kepada semua orang. Kita mau bercerita, kitalah saksi-saksi Tuhan Yesus. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu saudara sudah banyak mendengar atau belum yang namanya visi everyone atau visi 2033. Saya menemukan ya mungkin tadi kemarin juga di Youth Tribe kita nyanyikan lagu Jesus for Everyone. Tapi saudara-saudara saya mau katakan mulai saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, bahkan bukan mulai saat-saat ini. Saat-saat ini kita ini sedang ada di dalam sebuah jendela kesempatan. Kita ada di dalam sebuah opportunity untuk memberitakan Yesus. Dan kita akan mengalami pembelaan yang luar biasa. Akan banyak orang, including di kota ini, yang bertanya, ceritakan kepada kami tentang Tuhan Yesus. Kenapa kita sedang ada di dalam sebuah era visi yang namanya visi everyone, dan itu berlaku sampai 2033. Katakan dulu sama-sama dengan saya 2033. 2033. Saya nggak tahu Anda mengerti ini atau enggak, tapi izinkan saya untuk menerangkannya sekali lagi.
Visi 2033 adalah demikian dalam bahasa Inggris. That everyone on earth will have an authentic encounter with Jesus Christ through the power and presence of the Holy Spirit by Pentecost 2033. Indonesia, bahwa setiap orang, katakan setiap orang di bumi akan mengalami perjumpaan yang autentik dengan Yesus Kristus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus sampai pada Pentakosta 2033. Saudara, visi Everyone dan 2033 ini bukan dari Pastor Niko. Saya harus klarifikasi dulu. Bukan dari Pastor Niko, bukan dari GBI. Ini adalah visi yang didapatkan oleh seluruh gereja. Pentakosta, Protestan, Lutheran, Metodis, Katolik, Advent, semua mendapatkan visi yang sama. Kenapa? Karena Roh Kudus yang sama sedang bergerak atas semua gereja. Kejadiannya adalah ketika memasuki tahun 2020-an. Para pemimpin denominasi, bukan pemimpin sinode, pemimpin denominasi bertemu beberapa kali di Swiss, ketemu di Italia dan yang lain. Mereka berdoa, apa yang mau kami berikan kepada Tuhan pada tahun 2033. Dan semua sepakat bahwa gereja harus bergerak untuk menyelesaikan amanat agung, memberikan kesempatan kepada semua orang mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Saudara, begitu banyak informasi di dalam kalimat ini, izinkan saya terangkan. Jadi mungkin yang pertama Anda bertanya, 2033 ini angka dari mana sih? 2033, aneh. Sebenarnya nggak aneh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau saudara perhatikan kalender kita, ini kalender yang kita gunakan sekarang 2025. Kalender kita ini namanya kalender Masehi. Anda tahu nggak Masehi itu artinya apa? Itu artinya Mesias. Itu artinya tahunnya Tuhan Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris setiap kali raja atau ratu mengeluarkan perintah, dia akan selalu memulai kalimat perintahnya begini. In the year of our sovereign Lord Jesus Christ. Di dalam tahun Tuhan kita yang berkuasa, Yesus Kristus. The King of England, Raja Inggris, hereby decree. Dengan ini mendeklarasikan. Harus dinyatakan bahwa ini adalah tahun Tuhan kita. Jadi tahun kalender internasional yang kita gunakan sekarang ini kalender Mesias. Kalender Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan kalender Tuhan Yesus? Karena dihitung dari Tuhan Yesus muncul di dunia sampai hari ini. Jadi waktu Yesus umur 1, tahun berapa itu Pastor Chris? Tahun 1 Masehi. Waktu Yesus umur 12 tahun berapa itu? Tahun 12 Masehi. Waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus dikuburkan, dia bangkit dari kematian, dia naik ke sorga, mencurahkan Roh Kudus. Itu tahun berapa? Alkitab tulis pada waktu dia usia 33 tahun plus. Artinya apa? Semua kejadian itu pada tahun 33 Masehi. Karya keselamatan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus, lahirnya gereja setelah pencurahan Roh Kudus. Semua terjadi pada tahun 33 Masehi. 33 tambah 2000, Anda mendapatkan 2033. Ketika para pemimpin di Eropa, pemimpin gereja-gereja seluruh dunia berkumpul di Eropa. Mereka bertanya, Tuhan nanti 2033 adalah 2000 tahun karya keselamatanmu Tuhan. 2000 tahun peringatan salib, 2000 tahun peringatan Pentakosta, 2000 tahun usia gereja di atas muka bumi ini. Hadiah apa yang engkau inginkan saat kami akan merayakan 2000 tahun karya keselamatan dan pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan hikmat kepada seluruh pemimpin denominasi dari berbagai gereja. Tuhan menginginkan supaya semua gereja bergerak menjadi saksi-saksinya dan menyelesaikan amanat agung. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jadi jangan salah ya, 2033 visi Everyone bukan hanya GBI dan Gatot Subroto, Pak Niko saja, enggak. If you don't trust me, ask Google. Tanya aja Google, tanya ChatGPT pakai AI mana aja. Anda akan menemukan semua berkata seperti itu. Tetapi sebagai orang Pentakosta GBI, kita tulis Pentakosta 2033. Kalau Anda cek di gereja Katolik pada waktu Jumat Agung 2033. Kalau Anda tanya lagi semuanya pokoknya intinya 2033. Dan hari ini kalau engkau perhatikan, termasuk di negeri kita Indonesia, orang bisa dengan bebas menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan Yesus di mana saja. Ketika negeri ini masih sedang bertengkar mengenai royalti lagu dan yang lain-lain. Justru 3 tahun yang lalu GBI menyatakan semua lagu yang diciptakan oleh worship leader dan pendeta GBI bebas royalti.
Sekarang Anda bisa nyanyi lagu tanpa harus bayar royalti. Nyanyi lagu aja, Jesus for everyone. Tuhan Yesusku akan, nah silakan. Kenapa? Gak bakalan ditanggung royaltinya. Dan lagi pula undang-undang yang mengatakan tidak boleh lagu rohani diroyaltikan. Lihat, sedang lagi muncul. Anda mau ngomong di Instagram, Anda mau ngomong di Facebook, apapun medsos Anda, di WhatsApp update, Anda mau ngomong Yesus adalah Tuhanku, Anda dilindungi hari-hari ini. Jangan sia-siakan, kita sedang ada di dalam sebuah kurun waktu, Roh Kudus lagi paksa telinga semua orang untuk mendengarkan kesaksian kita. Katakan amin. Katakan amin. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ini waktunya. Dulu mungkin kita takut, Pak, kalau saya ngomong begini ditempeleng. Enggak, sekarang ngomong aja. Kalau dia yang macem-macem, dia yang ditempeleng malaikat. Oh, gitu aja. Ya, gimana caranya, Pak, supaya saudara saya bertobat? Ajak dia datang ke gereja. Gimana caranya supaya tetangga saya bertobat? Ajak dia datang ke kul. Ini waktunya. Kalau dia sudah mentok, Pak, obat gak jalan, segala macam gak jalan. Gimana, Pak? Dia mentok di darat. Buka langit itu, pertemukan dia dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi yang dimaksudkan dengan perjumpaan autentik di sini bukan artinya Tuhan Yesus datang tahun 2033. No, yes, Tuhan bisa datang kapan saja dan kita tidak tahu waktu dan tanggalnya. Sama sekali kita tidak tahu. Tapi yang dimaksudkan di sini, ketika orang mendengar kisah Anda, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ketika orang mengalami kasih Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ketika dia mengalami mujizat Tuhan melalui Anda, dia mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua yang hadir ibadah pada hari ini, kita rindu teman kita, saudara kita, anak buah kita, pimpinan kita, semua orang yang kita kenal di dalam kehidupan kita, mereka mengalami kesempatan yang sama untuk mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus Kristus. Oh, come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebab saudara, bagaimana mungkin orang dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus kalau tidak ada yang bersaksi tentang Dia? Kitab Roma 10 ayat 13-15 jelas menyatakan orang bisa percaya karena ada yang memberitakan. Orang bisa mendengar berita karena ada si pemberita. Hari ini saya mau supaya kita tidak terlalu dengan istilah-istilah teologi, saksi-saksi. Intinya gini, ceritakan sama semua orang. Ceritakan sama semua orang tentang Yesus. Saya nggak bisa bercerita, Pak. Doakan dia. Doakan dia. Ada satu orang ibu penjaga menara doa di SICC, Sentul Bogor. Dia seorang pendoa biasa, seorang ibu yang seorang full timer yang tugasnya adalah bermain keyboard, menjaga menara doa. Suatu kali dia pulang dan dia duduk di sebuah terminal bus di Bogor. Dia lihat ada ibu di sebelah kayaknya gelisah, lihat handphone, dari baju dan pakaiannya sudah jelas bukan Kristen, kayak gelisah. Dan ibu pendoa ini jagonya main keyboard. Dia ngomong juga agak terbata-bata, tapi dia pendoa dan dia pemain keyboard. Dia lihat ibu yang di sebelah itu bus ini, kenapa ya kok kayaknya gelisah? Dia tanya, punten bu, ya jawab ya punten, ya kenapa? Ibu kok kayaknya gelisah, ada apa tuh naon? Keluar Sundanya. Mama saya di Lampung sakit, BPJS-nya belum dibayar, belum bisa dibawa. Katanya boleh bayar tapi sebulan lagi baru berobat. Aduh ini gimana? Ibu pendoa ini juga bingung gimana cara nolongnya ya. Gimana cara nolongnya? Uang gak ada, ini segala macam. Akhirnya dia bilang, bu uang saya gak punya. Saudara di Lampung teh juga saya gak punya. Tapi ini yang saya punya, Tuhan Yesus. Boleh gak saya berdoa untuk ibu supaya Tuhan Yesus bantu ibunya ibu di Lampung. Saya bukan orang Kristen bu, gak apa-apa. Tuhan saya mah cinta seluruh dunia. Ya, saya doa ya. Saya doa namanya sembuh aja sama siapalah. Gitu ya. Iya deh didoain. Di bus itu, di terminal bus. Begitu busnya datang ibunya bilang, "Bu, saya bayarin ibu deh. Ibu ikut sama saya doain lagi di bus." Ya udah ikut. Padahal mau pulang kemana, ikut rute bus yang kemana. Ternyata di bus dia hanya minta dipegang tangan, "Ibu doain saya terus. Ibu doain saya terus." That's it, hanya itu yang dia lakukan. 3 bulan berlalu, ketemu lagi. Si ibu itu dia peluk, ibu dipeluk. Kenapa? Ibu saya sembuh. BPJS-nya walaupun nunggak ternyata masih bisa dipakai. Wah ibu saya sembuh, terima kasih ya. Wah jangan terima kasih sama saya bu. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Lihat Bapak Ibu Saudara, kita lagi ada di dalam masa kesempatan emas.
Jangan sia-siakan ini. Enyahkan ketakutanmu itu. Kalau engkau takut menginjil itu bukan karena dari engkau, tapi itu dari setan, dari iblis. Jangan takut. Jangan takut, kita sedang ada di dalam golden opportunity. Kita sedang ada di dalam kesempatan yang emas ini. Katakan amin. Dan saudara-saudara tadi dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8 sampai ke ujung-ujung bumi. Nah mungkin saudara-saudara berpikir gini, ke ujung bumi. Wah, saya harus ke ujung Ambon kah? Saya harus ke ujung Saparua kah? Saya harus pergi ke ujung Tual sana kah? No. Ketika dikatakan Yerusalem, Yudea, Samaria dan ujung bumi, pengertian ujung bumi adalah begini, di mana engkau, front line-mu, di mana hidupmu. Itu yang menjadi ujung, di mana engkau, ujung bumimu di mana? Ini pertanyaannya, ini yang harus kau jawab. Di mana engkau menghabiskan waktumu yang paling banyak, itulah ujung bumimu. Di mana engkau habiskan waktumu paling banyak, di situ engkau bersaksi. Di mana engkau menjalankan imanmu di hadapan orang lain, di sana engkau bersaksi. Itulah front line-mu, itulah garis depanmu. Kalau di sini ada yang tentara atau polisi langsung mengerti kalau dibilang garis depan. Di mana engkau menghabiskan waktumu atau dengan siapa engkau paling banyak habiskan menjalankan imanmu, itulah menjadi garis depanmu. Itulah ujung bumimu. Di sanalah engkau bersaksi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dan ini tidak peduli engkau masih sekolah, engkau bekerja, engkau ibu rumah tangga, pensiunan, engkau tetap punya ujung bumi. Engkau tetap punya garis depanmu. Yang bersekolah di kampusmu, di sekolahmu, yang bekerja di kantormu, yang berusaha di usahamu, yang ibu rumah tangga mungkin bingung, Pak, di rumah saya cuma adanya kucing, Hello Kitty dan Scooby Doo. Nah, begitu. Masa saya harus bersaksi kucing, cing, dogi, dengar ya Yesus baik. Tidak begitu ibu, bersaksilah kepada pembantumu, bersaksilah kepada keluargamu, bersaksilah kepada anakmu. Seorang ibu adalah penginjil pertama yang didengarkan oleh anak. Kalau engkau adalah pensiunan bapak-bapak, bersaksi kepada teman-teman alumnimu, bersaksi kepada RT-mu, bersaksi kepada siapa saja yang hari ini masih engkau temui. Di sana engkau bersaksi, katakan amin. Seringkali kita pikir ini tugasnya Pak Pendeta toh, ini tugasnya para full timer, ini tugasnya gembala kul. No, ini adalah tugas kita semua, katakan amin. Dan hari ini saya berdoa, Anda dibukakan sama Tuhan, Anda mengerti di mana Anda harus bersaksi. Katakan amin. Suatu kali saya sedang di kantor saya pendeta full timer di Sekretariat Pusat GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto di SICC. Saya menangani KUL, saya membantu juga tim teologi dan begitu banyak masih tugas yang lain. Suatu kali di hari Senin seorang gembala KUL WA saya, WhatsApp saya. Pastor, tolong dibuka nih linknya, saya kirim ya linknya. Saya lihat WA-nya, aduh link jualan online. Saya bilang Pak kasih tahu sama aja kalau Bapak jualan apa daripada saya lihat jualan Bapak, gak ada waktu. Bukan pastor, saya nggak jualan online. Tapi cepetan, ini lagi live, Bapak liatin deh, pasti Bapak suka. Ya udah, karena gembala KUL ini mendesak saya demikian, ya saya klik juga, bener deh. Begitu diklik, masuk ke sebuah live online. Saya nggak pernah ngikutin live online. Saya lupa itu TikTok atau Tokopedia waktu itu. Intinya ada seorang ibu lagi jualan live, kamera begitu ya, lalu jualan. Ya dia mulai jualan dari legging. Ya ibu-ibu beli leggingnya, ini bagus untuk di rumah, untuk nge-gym, untuk yoga, untuk apa segala macam. Nah tiba-tiba di layarnya saya baru tahu kalau yang nama live itu bisa dikasih live gitu, love ya. Atau langsung beli, masukin ke keranjang. Ibu ini ngomong, ya silahkan beli legging ini. Oh ya terima kasih Bu, sudah di love, sudah dibeli, Tuhan Yesus berkati. Ya berikutnya ada sepatu bayinya harganya segini. Oh ya terima kasih, sudah di love, sudah dibeli, terima kasih ya. Nah sepatu ini bagus untuk begini, oh sudah dibeli lagi, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Masuk lagi alat, apa. Pokoknya kayaknya ibu ini palu gada. Apa yang lu mau gua ada, begitu ya. Palu gada, apa lu mau gua ada. Nah, dia jualan. Tapi saya 5 menit memperhatikan ibu ini. Setiap kali ada yang kasih tanda love atau ada yang beli, dia selalu dengan bilang terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Di situ langsung bilang, buset, ibu ini dalam 5 menit mengatakan Tuhan Yesus memberkati lebih banyak daripada saya ngomong itu dalam berkhotbah 1 minggu. Dan dia gak bilang begini, Tuhan berkati, enggak. Dia spesifik, Tuhan Yesus memberkati. Buset, saya bilang, dia sudah menyatakan nama Yesus lebih banyak daripada saya dalam seminggu.
Saya bertobat di situ tapi saya kasih jempol juga sama dia, saya kasih love juga. Lihat, Bapak Ibu Saudara, ibu ini ngerti di mana garis depan dia. Dia jualannya di depan HP-nya dia, kadang-kadang HP-nya jatuh pula, ya kan? Tapi dia ngerti itulah momen dia terbaik. Dan yang bisa dia lakukan, Tuhan Yesus memberkatimu. Dia hanya ngomong Tuhan Yesus memberkatimu. Kapan Bapak Ibu Saudara lakukan hal yang sederhana seperti itu? Ketika mungkin kau lagi beli kopi, engkau lagi beli makanan, Tuhan Yesus memberkati ya dek ya. Jangan cuma Tuhan memberkati, ngomong Yesus. Ngomong Yesus. Wah, saya ngomong ini di Jakarta. Kapan terakhir kau bilang waktu bayar uang parkir sama tukang parkir, Tuhan Yesus berkatimu ya. Kapan terakhir kau bilang sama tukang sapu jalanan, terima kasih ya Bu ya, jalanan disapu, Tuhan Yesus berkati. Kapan terakhir kali engkau memberitakan nama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberkati. Yesus adalah Tuhan dan dia memberkatimu. 3 kata yang sederhana. Tuhan Yesus memberkati. Yesus adalah Tuhanmu. Yesus adalah Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan memberkati. 3 kata yang sederhana tapi powerful. Dan Anda bisa menambahkan sendiri kalimat Anda. Pertanyaannya, Anda sadar nggak di mana Anda menghabiskan waktu Anda yang terbanyak? Kepada siapa Anda menjalankan imanmu di hadapan orang lain? Hari ini saya percaya kita semua tahu. Oh pastor, I got it. Rupanya itu garis depan saya. Rupanya itulah ujung bumi saya. Di sana saya harus menceritakan nama Tuhan Yesus. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ini message utama pada hari ini. Tetapi supaya saudara mengerti ada 3 poin juga yang harus kita perhatikan. Saudara dengarkan baik-baik. Menjadi saksi Tuhan adalah perintah Tuhan dan tugas setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus, lambaikan tangan. Yang percaya Tuhan Yesus, oh come on. Ya, yang semua lambaikan tangan, ini adalah tugas kita. Bukan hanya tugas pengerja, tugas pelayan jemaat atau pendeta mahasiswa teologi. No, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah tugas kita. Saudara, Tuhan Yesus memberi perintah yang sama kepada semua muridnya. Bahkan sebelum gereja berdiri. Artinya perintah itu berlaku baik untuk kita yang melayani di dalam gereja maupun yang di luar gereja. Saudara, gereja itu baru berdiri setelah pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2. Petrus berkhotbah, jemaat pertama 3.000 orang. Tetapi perintah untuk menjadi saksi, Kisah Rasul 1 ayat 8. Perintah untuk menginjil, Matius 28, 19-20. Itu diberikan sebelum pencurahan Roh Kudus. Itu diberikan sebelum gereja berdiri. Artinya apa? Ada gereja atau tidak ada gereja, setiap orang yang mengklaim dirinya adalah murid, setiap orang yang mengklaim dirinya adalah pengikut Kristus harus menjalankan tugas ini. Katakan amin. Anda tidak bisa berkilah Bapak Ibu Saudara karena tugas ini menjadi tugas kita semua. Di dalam mungkin yang paling sering kita dengar mengenai amanat agung adalah Matius 28, 19-20. Tetapi sesungguhnya amanat agung itu ada di semua Injil. Hari ini saya mau mengutip dari Markus 16 ayat 15. Juga perintah untuk menyelesaikan amanat agung. Di dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk di sini adalah gaya orang Yahudi untuk berkata semua manusia. Jadi jangan semua segala makhluk ya. Anda mencari laba-laba, Anda cari kucing, bukan itu. Artinya semua manusia. Dan di dalam bahasa Inggris, Markus 16 ayat 15 ditulisnya begini. Go into all the world and preach the good news to everyone. Wow, to everyone. Di sini Anda temukan kata everyone-nya. Saudara, walaupun ini visi 2033 yang saya sebutkan tadi ditemukan di awal tahun 2020-an, tetapi dideklarasikan sebenarnya tahun 2023 di Amsterdam di Belanda. Ya, saya bingung kenapa kumpulnya di Amsterdam, kenapa di Belanda. Saya dan istri saya dapat kehormatan bisa hadir di sana ketika visi everyone ini dikumandangkan. Dan salah satu hamba Tuhan yang besar bernama Billy Wilson berkata, di kota Belanda inilah, di Amsterdam inilah pertama kali seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham melakukan KKR. Dan KKR-nya disiarkan melalui radio, disiarkan melalui televisi. Itu pertama kalinya media menyiarkan ibadah. Hari ini kita ada di era internet. Kita begitu memiliki banyak channel-channel medsos, TikTok, Instagram, apalagi banyak, WeChat, YouTube, banyak sekali, nggak terbatas.
Ini adalah waktunya kita kembali lagi menggunakan segala macam cara untuk memberitakan nama Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Tapi ini di luar bahan khotbah saya nih ya. Saya tahu kita orang Kristen di Indonesia, Ambon, Maluku, kita punya keterdekatan yang baik dengan orang-orang Belanda. Di sela-sela seminar itu saya dan istri saya diajak untuk pergi ke gereja tertua di Amsterdam. Sampai di Amsterdam kita lihat karena konferensinya agak di luar Amsterdam sedikit. Tapi kami pergi ke Amsterdam lalu ada tour guide-nya bilang, Amsterdam ini sebenarnya kota yang jelek dulu, rawa-rawa. Kota utama orang Belanda itu Rotterdam. Tetapi karena orang-orang Belanda pergi ke, dia nggak berani ngomong Indonesia, ke bumi bagian selatan dari planet ini, mereka menemukan rempah-rempah dan bawa ke sini, Amsterdam jadi kaya raya. Langsung saya bilang sama jemaat yang ikut, bilang kanan kiri karena Indonesia, begitu ya. Lalu kita diajak, oh ini dia VOC punya gudang, ini segala macam ya. Dan pergilah kami ke gereja tertua di Amsterdam. Didirikan pada tahun 1300-an dan waktu itu masih gereja Katolik. Lalu yang sangat menarik, kami pergi ke gereja itu, rupanya di dinding gerejanya ditulis sejarahnya. Didirikan tahun siapa, nama pendetanya siapa, dari gereja Katolik jadi gereja Protestan, balik lagi Katolik, balik lagi Protestan. Sudah, tapi yang sangat menarik ditulis pada tahun 1500 sekian, gereja ini mengirim 4 misionaris ke Batavia. Hah, Batavia? Bahasa Belanda, tapi pakai Google Translate kan, pengen tahu ini ada Batavia nih, coba lihat. Ya kan? Dan hanya dalam hitungan 2 tahun dibilang keluarga Wijaya, keluarga pertama yang menjadi Kristen di Batavia, menyumbangkan uang untuk merenovasi gereja ini. Wih, Indonesia sudah jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, lalu ada muncul di sana beberapa interaksi antara orang Kristen Belanda dan Kristen Indonesia. Bangga banget, wah gereja tertua di Amsterdam ternyata bangsa kita punya andil. Masuknya dari pintu sebelah sini, keluarnya dari pintu sebelah sana. Kan muterin gereja. By the way itu gerejanya udah jadi museum, sudah tidak gereja lagi. Ketika kami meninggalkan bangsal itu, kami masuk bangsal utama. Saya kaget, kok dipasang bendera warna-warni, ada apa nih? Saya tanya, ini warna-warni ini apa? Oh ya, minggu depan akan ada festival LGBT di sini. Ini kan gereja. Oh no sir, dulu gereja. Sekarang sudah bukan gereja, cuma museum. Hah, jadi siapa aja boleh pakai. Saya baru sadar, astaga ini bendera LGBT. Kemana orang Kristen Belanda? Kok gak menangkan Amsterdam? Ini loh yang mengirim misionaris ke Indonesia. Ini yang mengirim misionaris ke kakek saya. Kemana mereka? Ya udah saya diam aja. Saya keluar, begitu keluar saya kaget. Pintu ujung keluarnya ternyata sudah red distriknya Amsterdam. Daerah perpelacuran paling tinggi di seluruh Belanda. Astaga. Tadi masuknya bagus, keluarnya di sana. Ini kemana orang Kristen? Kemana orang Kristen? Hancurlah negeri ini kalau orang Kristen tidak bersaksi. Dengan beberapa pendeta yang lain saya ajak lagi masuk ke dalam situ. Mereka tahu kalau kita Kristen. Dan di atas mimbar itu kita mengklaim lagi, Tuhan please selamatkan negeri ini. Selamatkan Belanda, selamatkan Amsterdam. Negeri yang membawa Injil ke Indonesia ini, selamatkan Tuhan. Sebagai generasi kesekian, sebagai buah dari pemberitaan Injil misionaris Belanda dan Jerman, kami berdiri, kami klaim lagi gereja ini, kami klaim lagi Amsterdam, kami klaim Belanda untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarin tuh yang lagi masang-masang LGBT, kita pakai bahasa Inggris aja doa, biar mereka dengar. Ya kan mulai mencibir dasar orang Kristen. Sok lagi ada 2 laki-laki saling ciuman sengaja, udah tahu kita Kristen. Astaga. Tapi harus berani Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan dalam 1 tahun 2024 kemarin revival terjadi di Belanda. Ketika hari Pentakosta 2024 mereka tidak duga. Mereka pikir merayakan Pentakosta hanya 60.000 orang yang datang untuk perayaan di sebuah lapangan. Ternyata yang datang sampai 4 juta orang. Wow, wow. Jangan pernah menganggap remeh kesaksian kita. Jangan pernah menganggap remeh doa kita. Mungkin kelihatannya kecil hari ini. Tapi semua yang kita lakukan kepada Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kalau engkau sudah berdoa bertahun-tahun untuk keluargamu, jangan putus asa, tetap berjalan dan tetap berdoa. Kalau engkau sudah berdoa untuk bisnismu, pekerjaanmu apapun, dan sepertinya belum ada hasilnya, tenang, hasilnya pasti ada. Hasilnya masih ada. Tapi kalau engkau tidak pernah berdoa, engkau tidak pernah bersaksi, hasilnya tidak akan pernah datang. Sudah waktunya kita menyuarakan suara kita.
Ada Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Beritakanlah kasih-Nya dan kebenarannya dengan kasih. Beritakan kasih Tuhan tapi dengan benar. Dan beritakan kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan juga dengan kasih. Kadang-kadang kita Bapak Ibu Saudara maunya kamu berdosa, bertobat. Tapi beritakanlah itu dengan kasih. Beritakan kasih itu Bapak Ibu Saudara. Faktanya kasih dan keadilan Tuhan itu tidak terpisahkan. Kasih Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tetapi keadilan Tuhan, Tuhan harus hukum orang berdosa. Kalau engkau sadar mengenai dua tensi ini. Bagaimana mungkin Tuhan yang ingin menyelamatkan kita adalah Tuhan juga yang harus menghukum orang berdosa. Gimana caranya ini bertemu? Ternyata Tuhan yang kasih juga adalah Tuhan yang adil. Keadilan dan kasih-Nya bertemu pada pengorbanan Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan lain di atas muka bumi yang berani mengklaim saya kasih dan adil tapi gak bisa buktikan. Gak ada, gak bisa buktikan. Sebab kalau dia kasih seharusnya tidak menghukum. Tapi kalau dia adil dia harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Tuhan bertemu? Hanya satu Tuhan di atas muka bumi ini yang melakukan itu, Yesus. Ketika dia disalibkan, dia membuktikan dia mengasihi kita. Ketika dia disalibkan, Allah yang menanggung hukuman itu untuk kita, bukan kita lagi. Hanya satu Tuhan yang melakukan hal ini. Semua agama bisa mengklaim Allahnya kasih, Allahnya adil. Tapi ketika ditanya gimana caranya kasih dan keadilan Allah bertemu, mereka tidak bisa menjawab. Karena ini dua hal yang sangat bertentangan. Satu-satunya bahwa hal ini bisa terjadi secara bersamaan, Tuhan sendiri yang melakukannya. Katakan amin. Come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Saya minta saudara-saudara untuk mulai memandang dunia ini sebagaimana Tuhan memandang dunia. Faktanya di dalam kitab Roma 3, 10 sampai 12, 17 sampai 18. Saya tidak akan bacakan. Tuhan memandang semua orang di atas muka bumi ini berdosa. Semua manusia berdosa. Katakan semua manusia berdosa. Kondisi manusia telah jatuh dalam dosa. Dan justru karena itu butuh keselamatan dan juru selamat. Hari ini, maaf Bapak Ibu Saudara, Anda harus memandang keluarga Anda berdosa. Anda harus memandang teman Anda berdosa. Anda harus memandang orang-orang sekitar Anda berdosa. Tetapi bukan artinya Anda benci sama dia. Atau Anda ingin melenyapkan dia. Tapi justru karena mereka berdosa, mereka butuh juru selamat. Mereka butuh keselamatan. Allah memandang di atas muka bumi ini semuanya telah jatuh dalam dosa. Semua sakit. Sehingga dia kirimkanlah tabib agung itu, Yesus Kristus. Semua telah jatuh, dikirimkanlah miracle worker itu untuk menarik dari lubang dosa itu. Yesus. Seringkali kita pikir begini, bapak saya baik kok, mama saya baik, engkong saya baik, opa oma saya baik. Pasti dia masuk sorga. Gak ada yang bisa masuk sorga Bapak Ibu Saudara. Semua berdosa. Tapi waktu kita memandang orang itu dia baik, Anda tidak akan menginjil. Tapi kalau engkau memandang semua orang, duh Tuhan dia ada di dalam sumur dosa. Duh Tuhan dia sedang tercekik ini Tuhan. Duh Tuhan dia terlilit, dia terbudaki. Maka hati iba daripada Allah yang akan meluncur daripadamu. Lihat, yes, pandanglah dunia ini dengan bagaimana Allah memandang. Semua orang butuh keselamatan, semua orang butuh juru selamat. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Dan poin yang ketiga sebagai penutup, setelah ini kita berdoa. Saudara, saya katakan tadi menjadi saksi artinya bercerita. Cerita apa? Ceritakanlah pengalaman pribadimu. Hidup dalam dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau engkau berkata saya bukan teolog Pak, saya juga bukan teolog dulunya. Pak saya enggak hafal Alkitab, saya juga enggak hafal Alkitab. Pastor yang depan ini enggak hafal Alkitab, enggak. Ya, saya tahu Alkitab tapi hafal sampai titik komanya enggak. Ngoko aja enggak, dan itu bukan dosa. Ya kan? Yang mengerti Alkitab. Apa yang harus saya ceritakan Pak? Mulainya dari ayat mana? Saya selalu katakan ceritakan dulu pengalaman pribadimu. Itu saja. Kalau engkau mulainya dari ayat, engkau mulai dari Alkitab, orang bisa berdebat. Oh itu kan gerejamu, gereja saya beda. Oh itu kan agamamu, agama saya beda. Tapi kalau engkau mau ceritakan pengalamanmu adalah tindakan sangat bodoh ketika orang menentang pengalamanmu. Saya mau cerita bahwa saya terbang kemarin dari Jakarta ke Ambon. Orangnya bilang kayaknya ceritamu salah deh. Kamu terbang dari Medan ke Ambon. Ini tiket saya Jakarta, Cengkareng, CGK, AMG, Ambon. Enggak deh, pasti kamu dari Medan. Gak ada orang maaf yang sinting kayak begitu. Tapi kalau engkau cerita, saya pernah sakit.
Dan waktu saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Gimana dia mau debat saudara? Itu pengalaman pribadimu kok. Itu kan pengalaman pribadimu. Kalau engkau ceritakan pengalaman orang lain, bisa saja didebat. Tapi engkau ceritakan pengalaman pribadimu. Engkau adalah penerima langsung. Engkau adalah saksi langsung. Engkau adalah yang merasakan langsung. Ceritakan kepada orang lain bagaimana Tuhan yang luar biasa itu telah berjalan memegang tanganmu sampai hari ini. Dan semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Suatu kali saya tutup dengan ayat ini. Para rasul Petrus dipanggil ke mahkamah agama. Dilarang, jangan ceritakan tentang Tuhan Yesus. Jangan lakukan mujizat, kalau enggak mati kamu. Jangan lakukan. Jawaban Petrus luar biasa, menggelegar di Kisah Para Rasul 4. Ketahuilah ini para ahli agama, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepada kita oleh Tuhan diberikan untuk kita diselamatkan. Dan silakan cek pada dirimu sendiri, apakah lebih baik mengikuti suara manusia atau suara Tuhan? Tapi bagi kami, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Wow. Anda bisa membayangkan seorang nelayan sederhana yang mungkin tidak berpendidikan di hadapan mahkamah Sanhedrin, mahkamah agung agama. Dia bisa menggelegar. Tidak mungkin bagi kami untuk kami tidak bercerita apa yang telah kami lihat, kami dengar, kami terima dari Tuhan kami. Dan ketika dilihat keberanian yang luar biasa seperti itu, mahkamah agama tidak bisa buat apa-apa. Disampaikan kepada gereja, gereja meledak, gereja mulai membangun cabang-cabang di luar Yerusalem. Hari ini tidak mungkin bagi kita untuk kita tidak menceritakan kebaikan Tuhan, semua yang Tuhan berikan kepada kita, perjalanan kita sampai hari ini bersama-sama Tuhan, jangan sampai tidak diceritakan. Mari kita bangkit menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan dengan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berbicara kepada kami, Engkau mengajar kami pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami bukan hanya menerima, melihat dan merasakan kebaikan-Mu Tuhan,
tapi kami harus menceritakannya kembali kepada semua orang dalam kehidupan kami. Ingatkan kami akan ujung bumi kami, garis depan kami Tuhan. Di sanalah kami tampil sebagai saksi-saksi-Mu. Bukan untuk kemuliaan nama kami, tapi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Pergunakan kami Tuhan untuk memberitakan kasih karunia-Mu Tuhan di keluarga kami, teman-teman kami, pekerjaan, studi, bahkan masa pensiun kami ya Tuhan. Dimanapun Tuhan kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, pergunakan kami sebagai saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam keluarga kami masih ada yang belum sungguh-sungguh dengan Engkau. Di antara teman-teman kami sekalipun mungkin banyak yang Kristen juga belum sungguh-sungguh di dalam Engkau. Pergunakan kami Tuhan. Pergunakan kami untuk mengingatkan mereka dengan kasih. Menyatakan keadilan dan kebenaran-Mu dengan kasih. Supaya semua orang mengalami perjumpaan yang autentik dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau perintahkan. Hamba-Mu terbatas dalam kata-kata. Tetapi Engkau yang tidak terbatas itu, berbicaralah lebih dalam dan spesifik kepada anak-anak-Mu ini. Sehingga mereka semua tampil sebagai saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Mereka akan berkata-kata dengan kalimat yang tepat, tindakan yang tepat. Karena Roh Kudus, Engkau yang mengarahkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, ucapan syukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan.